Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Diramawati dari kelompok Sirius. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah kepemimpinan dalam perspektif agama. Apa itu pemimpin? Secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin. Sedangkan dalam pandangan agama adalah setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya akan menjadi sebenar-benarnya pemimpin apabila ada tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan dia sebagai pemimpin maupun tujuan bersama dengan orang-orang yang dia pimpin. Perlu dipahami bahwa pemimpin adalah sosok manusia yang mempunyai tanggung jawab terhadap manusia untuk menggapai cita-cita dan tujuan lain untuk dicapai. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan yang dipimpin dan juga penciptanya. Lalu bagaimana sih agar bisa menjadi pemimpin? Yang pertama, kita harus cerdas. Yang kedua, disegani atau disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, ada mengerti dan mempunyai pengalaman yang baik. Yang keempat, tidak merasa lapar ataupun kenyang. Untuk menjadi pemimpin, kita harus mempunyai 4 pilar. Yang pertama, ada sifat sidik, artinya benar. Yang kedua, ada sifat amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, ada fatonah, yang berarti cerdas. Yang keempat, ada tablik, yang berarti dapat menyampaikan. Lalu bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang hebat? Yang pertama, itu tidak mudah tetapi bisa. Yang kedua, temukan pembelajaran dari setiap proses kepemimpinan. Yang ketiga, ada pengalaman dan jam terbang. Untuk materi yang kedua, berisi tentang leadership mahasiswa tangguh di masa pandemi. Gaya dasar kepemimpinan berdasarkan otoritas. Yang pertama ada autokratik, yaitu tidak menerima masukan dan tidak menerima kritikan. Yang kedua ada laissez-faire, yaitu bebas, yang penting tujuan tercapai. Yang ketiga ada demokratik, yaitu pemimpin ingin mengembangkan kemampuan bawahannya. Lalu skill kepemimpinan, yang pertama ada visi, yang kedua ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, yang ketiga ada pola pikir yang positif, yang keempat ada pemikiran yang strategis, yang kelima komunikasi yang baik, yang keenam terbuka, yang ketujuh pemain tim, dan yang kedelapan umpan balik, yang kesembilan konsisten dan kegigihan. Lalu apa saja sih hambatan dalam leadership dalam pandemi COVID-19? Yang pertama, lambat beradaptasi. Yang kedua, komunikasi kurang baik. Yang ketiga, ada kurang komitmen. Dan yang keempat, kontrol pada goals kurang maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya standar aturan yang jelas. Pada materi yang ketiga, membahas tentang milenial dengan politik ekonomi digital untuk mensejahterakan rakyat. Kondisi biografi di Indonesia tahun 2020. Dari sensus penduduk dari 2010 masih dihitung dengan proyeksi dengan total kurang dari 271 juta di tahun 2020, perempuan terdapat 134 juta, laki-lakinya sebesar 136 juta. Jadi ada kelebihan laki-laki sekitar 1,5 juta. Dalam proyeksi ada 3 hal yang harus diperlukan dalam indikator demografi, yaitu LPP yang berarti laju pertumbuhan penduduk, THR yang berarti total fertility rate, dan AHH yang berarti angka harapan hidup dengan jumlah lebih dari 2015 sampai 2020, yaitu dengan LPP total 1,19%, TVR-nya sebesar 2,32% dan AHH sebesar 70,79%. Untuk usia produktif ditetapkan umur 15 sampai 64 kurang dari 67,7%. Jadi 180 juta lebih penduduk Indonesia yang dinilai usia produktif.
Struktur pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha triwulan 2 2020 years on years minus 5,32%. Triwulan 1 terdapat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dihitung minus 5,32%. Pada saat ini berada pada posisi yang sangat berat perekonomiannya di tahun 2020 ini. Tetapi kalau dihitung triwulan 3 tetap melalui penurunan, masuk resesi, sehingga orang miskin baru dan orang miskin lama menjadi bagian strategi kemampuan masyarakat. Tantangan daya saing di Indonesia. Tantangan daya saing menjadi indikator kita yang turun dari peringkat 45 menjadi 50. Masalahnya lambatnya penerapan adopsi teknologi turun menjadi 5,7 ini yang menjadi permasalahan. Di satu pihak proses di dalam teknologi industri pengolahan itu menjadi daya saing. Posisi strategis Indonesia. Posisi Indonesia berada di ASEAN itu sebesar 40,78% dan PDB kita posisi 1,21% di dunia. Posisi ke-16 GDP terbesar. Indonesia sebagai energi digital Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang banyak melahirkan perusahaan rintisan atau startup. Per Maret 2019, Indonesia berada pada posisi kelima dengan jumlah 2074. Ekonomi digital untuk Indonesia lebih sejahtera. Indonesia akan terus mengeluarkan produksi ekonomi digital berbasis teknologi informasi sebanyak 93,4 juta penduduk penggunaan internet. Di dalam ekonomi digital terdapat root e-dagang antara lain teknopreneur sebanyak 1.000 dan untuk UMKM sekolah madrasah sebanyak 1 juta domain. Jika itu tetap dilaksanakan, maka akan mencapai 130 triliun di tahun 2019. E-commerce berdasarkan pulau. Hanya di Pulau Jawa, penetrasi e-commerce lebih besar daripada penetrasi internet. Terdapat dua tantangan yang dapat dianalisis dari hal tersebut. Yang pertama, aktivitas e-commerce yang sangat timpang antara lain Jawa Barat dan luar Jawa. Yang kedua, ada persoalan logistik antar pulau di luar Jawa. Penetrasi internet lebih tinggi dibandingkan penetrasi e-commerce. Penetrasi e-commerce di Indonesia. Penetrasi e-commerce di Indonesia terbesar diraih oleh Jawa Barat dengan jumlah 21,21%. Posisi kedua diraih oleh Jawa Timur sebesar 17,31%. Website e-commerce yang paling dikunjungi di Indonesia. Data terbaru pada posisi yang pertama ada Shopee, yang kedua ada Tokopedia. Ini yang menjadikan e-commerce di Indonesia menjadi meningkat dan lebih disukai oleh banyak orang. Pengembangan e-commerce di Indonesia. Hasil survei alasan tidak melakukan transaksi e-commerce. Yang pertama, karena lebih nyaman berjualan secara langsung atau offline sebanyak 70,89%. Yang kedua, tidak tertarik berjualan online sebanyak 42,52%. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan atau keahlian dalam e-commerce sebanyak 21,78%. Yang keempat, ada kekhawatiran tentang persoalan kepercayaan sebanyak 7,25%. Yang kelima, ada kekhawatiran tentang persoalan teknis sebanyak 7,03%. Yang keenam, ada kekhawatiran tentang privasi sebanyak 6,13%. Dan yang ketujuh, kekhawatiran tentang keamanan sebanyak 5,69%. E-commerce mendukung perdagangan. Usaha melalui internet di Indonesia memotong rantai distribusi perdagangan. Hasil survei yang pertama, model penjualan e-commerce, penjual sebanyak 80,81%, penjualan kembali sebanyak 19,41%,
dan perantara sebesar 4,78%. Jenis pelanggan e-commerce, konsumsi akhir sebanyak 53,1%, dan konsumsi akhir dan agen sebesar 45,34%, dan agennya 1,56%. Yang ketiga, jumlah transaksi e-commerce di tahun 2018. Jumlah transaksi sebesar 24,82 juta transaksi. Nilai transaksi sebesar 17,21 triliun. Pada materi keempat membahas tentang kekerasan dalam seksual dan perundungan. Undang-undang pada tahun 2014 nomor 35 yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, atau penelantaran. Bentuk-bentuk kekerasan fisik. Yang pertama, kekerasan fisik yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada tubuh. Yang kedua, kekerasan psikologis, tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum. Yang ketiga, kekerasan seksual, tindakan secara khusus diarahkan untuk menyerang reproduksi dan seksualitas. Kekerasan fisik antara lain yang pertama, memukul dengan tangan kosong. Yang kedua, memukul dengan alat atau benda, membenturkan ke tembok, menyundut dengan rokok, menusuk, membakar, dan melempari. Yang ketiga ada menampar. Yang keempat, menjambak. Yang kelima, mencekik. Dan yang keenam, menyeret. Yang ketujuh, ada menyekat. Dan yang kedelapan ada menendang. Yang kesembilan, menjewer. Dan yang kesepuluh, mencubit. Apa saja contoh dari kekerasan seksual? Yang pertama, pelecehan seksual. Yang kedua, eksploitasi seksual. Yang ketiga ada perbudakan seksual. Yang keempat, perkosaan. Dan yang kelima, penyiksaan seksual. Yang keenam, prostitusi paksa. Yang ketujuh, pemaksaan aborsi. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan. Dan yang terakhir, intimidasi seksual. Dampak korban kekerasan seksual yang pertama, pasti akan mengalami gangguan fungsi reproduksi. Yang kedua, penyakit menular seksual. Yang ketiga, trauma seksual. Yang keempat, stigma negatif. Yang kelima, kehamilan tidak diinginkan. Yang keenam, gangguan kesehatan mental. Yang ketujuh, muncul keinginan bunuh diri. Dan yang kedelapan, berpotensi menjadi pekerja seks atau pelaku pelampiasan nafsu yang dialaminya. Menghindari kekerasan seksual. Yang pertama, harus waspada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, waspada ketika berada di kendaraan umum. Yang ketiga, laporkan setiap ada tindakan kekerasan seksual. Yang keempat, berjejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Yang kelima, belajar kasus yang terjadi. Yang keenam, menjaga pergaulan. Kekerasan di dalam pacaran. Yang pertama, menggunakan kekerasan fisik untuk mengintimidasi. Yang kedua, mempunyai emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga, bersifat posesif. Yang keempat, mengejek, untuk meremehkan. Dan yang kelima, menguntit kamu secara fisik. Yang keenam, mengecek ponsel tanpa izin. Yang ketujuh, menjauhkan dari keluarga dan teman. Yang kedelapan, menuduh kamu. Dan yang terakhir, memaksa untuk berhubungan seks. Faktor kekerasan seksual. Yang pertama, pacaran melewati batas kewajaran. Yang kedua, penggunaan medsos yang tidak terkontrol. Yang ketiga, kelainan orientasi seksual pelaku. Yang keempat, minimnya pengetahuan kespro dan hukum. Kekerasan psikologis. Perundungan. Apa sih perundungan itu? Jadi perundungan adalah tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan harkat martabat yang mengakibatkan sakit hati. Yang harus kita lakukan ketika menjadi korban: kendalikan diri, tinggalkan, buktikan kalau kamu lebih hebat, dan lawan atau sampaikan pada orang yang berwenang. Dan yang terakhir, tentang kekerasan psikolog, antara lain mengancam, memaksakan kehendak, meneror, dimadu, dan selingkuh. Sekian materi yang saya sampaikan.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.